Dor, hai guys, PSSI telah resmi memutuskan kontrak pelatih kepala tim nasional Indonesia, Sintayong. Atau dalam bahasa sehari-harinya, PSSI telah resmi memecat Sintayong. Pada video selanjutnya, kita akan fokus ke dampak negatif yang akan diterima oleh sepak bola Indonesia setelah pemecatan Sintayong. Tapi pada kesempatan kali ini, kita akan fokus ke pengganti dari Sintayong ini, yaitu Patrick Kluivert, mantan pemain Barcelona dan tim nasional Belanda. Hal ini dibocorkan oleh Fabrizio Romano, wartawan olahraga terkenal asal Italia. Jadi artinya Patrick Kluivert sudah 99,99% akan melatih tim nasional Indonesia. Nah, di video ini kita akan membedah pernyataan Pak Erick Thohir saat diwawancarai oleh wartawan. Beliau mengatakan bahwa pelatih ini yang beliau belum memberitahu ya, walaupun kita udah tahu Patrick Kluivert. Beliau mengatakan pelatih ini track recordnya bagus. Track recordnya bagus. Pernyataan ini pun dikomentari oleh netizen dengan nada sinis karena Patrick Kluivert pernah terlibat perjudian dan indikasi pengaturan skor. Nanti kita akan membahas kasusnya di video ini. Lalu yang kedua yang akan kita bahas adalah jangan-jangan track record beliau yang dimaksud adalah track record selama menjadi pelatih, baik itu menjadi pelatih tim nasional atau menjadi pelatih klub di Eropa. Oke, langsung kita akan membahasnya dari yang pertama dulu, yaitu keterlibatan Patrick Kluivert di perjudian dan juga tuduhan dalam pengaturan skor. Di sini kita akan melihat media dari luar negeri ya, yang bernama BlacherReport.com dengan judul Patrick Kluivert reportedly out criminal gang over 1 million euro in gambling debts. Yang artinya Patrick Kluivert dilaporkan mempunyai hutang perjudian kepada geng kriminal lebih dari 1 juta euro. Pada bagian awal pemberitaan dikatakan bahwa Patrick Kluivert was reportedly blackmailed by a criminal gang for years after building up a gambling debt of over 1 million euros. Yang artinya kurang lebih Patrick Kluivert diperas atau diancam oleh geng kriminal selama bertahun-tahun terkait masalah hutang judi lebih dari 1 juta euro. Pada bagian selanjutnya dijelaskan seperti ini. Per the report, the debt built up in 2011 and 2012 when Kluivert was a reserve team coach at FC Twente. At the time, it was not illegal to gamble on your own club's matches. Jadi menurut yang dilaporkan, hutang itu diawali dari tahun 2011 sampai tahun 2012 saat Kluivert menjadi pelatih di tim reserve atau tim cadangan FC Twente. Dan menurut peraturan yang berlaku pada saat itu, tindakan Kluivert berjudi itu sah-sah saja, bukan sebuah tindakan ilegal. Jika kamu seorang pelatih dan kamu berjudi memasang tim yang kamu latih, saat itu belum ilegal atau belum diatur ya kalau itu adalah tindakan yang nggak boleh. Padahal lucu juga ya, misalnya gue pelatih Persija nih, terus gue berjudi di Persija. Misalnya gue berjudi dengan taruhan 500 juta untuk kekalahan Persija. Gue tinggal bilang aja ke anak-anak buah atau anak didik gue ya, lu ntar ngalah aja. Atau gue tinggal pilih aja pemain-pemain yang ngawur nih, yang udah tahu lagi sakit atau lagi cedera, gue pasang. Yang udah tahu pikirannya lagi nggak fokus, gue pasang biar kalah. Jadi ini adalah suatu catatan yang cukup aneh ya. Padahal waktu itu tahun 2011 dan 2012 perjudian lagi marak-maraknya. Harusnya Federasi Belanda saat itu udah mengatur peraturan ini ya. Lalu di bagian lanjutan dari pemberitaan ini dikatakan bahwa the former Netherlands international is not being investigated for match fixing and the debt is mostly repaired. Yang artinya mantan pemain tim nasional Belanda ini tidak diinvestigasi untuk pengaturan skor. Karena saat itu seperti yang tadi udah kita baca ya, saat itu peraturannya belum ada atau hukumnya belum ada. Jadi waktu itu Pak Kluivert atau Patrick Kluivert ini tidak melanggar hukum. Dan dia udah membayar hutang-hutangnya, kata yang dilaporkan seperti itu. Jadi apa yang bisa kita ambil kesimpulan di sini? Ya, Patrick Kluivert memang berjudi pada saat itu, tapi tidak melanggar hukum karena memang aturannya nggak ada. Jadi kita bisa menarik kesimpulan di sini. Mau ditarik dari positive thinking atau negative thinking itu terserah kalian. Kalau mau ditarik dari positive thinking atau berpikiran positif,
kita bisa beranggapan kalau itu adalah masa lalu dan siapa tahu sekarang beliau udah berubah. Tapi kalau mau dilihat dari sudut pandang negatif, jelas saja ini adalah track record yang kurang baik bagi pelatih tim nasional kita selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan melihat track record Patrick Kluivert dalam menangani tim nasional dan klub. Kita hanya akan melihat 2 tim terakhir yang ditangani oleh Patrick Kluivert. Yang pertama, sebagai pelatih interim di tim nasional Curaçao atau Curaçao pada 14 Mei 2021 sampai 31 Oktober 2021 dengan menjalankan atau memainkan 6 pertandingan. Yang menarik di sini ada 2 tim yang akan sering kita jumpai, yaitu pada 6 Oktober 2021 di International Friendly Match ya. Curaçao melawan Bahrain dengan skor akhir 4-0 untuk kemenangan Bahrain. Dan Curaçao melawan Selandia Baru pada tanggal 9 Oktober tahun 2021 di mana Curaçao ini kalah 1-2. Selandia Baru juga kan dekat dari Indonesia ya, jadi kemungkinan kita bisa bertemu mereka juga. Jadi rekap Patrick Kluivert selama menangani tim nasional Curaçao adalah 6 pertandingan, 1 kali menang, 2 kali seri, dan 3 kali kalah. Jadi kalau misalnya kita lihat track record di sini tidak begitu bagus ya. Kenapa Pak Erick Thohir mengatakan track recordnya bagus? Oh, mungkin di klub kali. Yuk kita cek track record beliau di klub. Klub terakhir yang ditangani oleh Patrick Kluivert adalah klub Liga Turki Adana Demirspor dari 1 Juli tahun 2023 sampai 4 Desember tahun 2023, di mana beliau sudah memainkan 20 pertandingan. Sekarang kita akan melihat rekap dari pencapaian beliau ya. Dari 20 pertandingan itu beliau memenangkan 8 pertandingan, seri 6 pertandingan, dan kalah 6 pertandingan. Jadi bisa dibilang di sini juga tidak terlalu bagus ya. Tapi kenapa Pak Erick Thohir bilang track recordnya bagus? Mungkin track record sebagai pemain, iya kita harus akui di Ajax dan di Barcelona Patrick Kluivert sangat menonjol atau cukup menonjol ya paling enggak. Tapi sebagai pelatih jelas-jelas belum teruji. Jadi gimana menurut kalian guys? Tulis komentar kalian di kolom komen ya. Dan di video ini karena Patrick Kluivert akan menjadi pelatih tim nasional Indonesia, gua juga cuma membahas tentang kiprah beliau sebagai pelatih dan perjudian beliau saat sudah menjadi pelatih ya. Kita tidak membahas kontroversi yang lain, misalnya tuduhan pemerkosaan terhadap seorang wanita berusia 20 tahun pada tahun 1997 atau kasus kecelakaan lalu lintas di mana beliau pernah dihukum karena kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Jadi kita tidak bahas 2 kasus itu karena kasus itu sudah jauh saat beliau masih menjadi pemain. Kita fokus saat beliau udah menjadi pelatih ya, bagaimana track recordnya. Oke, jadi itulah kisah Patrick Kluivert yang relevan ya dengan penunjukan beliau sebagai pelatih, yaitu track recordnya. Di video selanjutnya kita akan membahas dampak buruk pemecatan Sintayong. Dampak buruknya ada beberapa nih, dan itu pasti dialami oleh timnas kita nanti menjelang Maret 2025. Oke, gitu aja buat video kali ini. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata, dan gue minta kalian juga komen ya, bagaimana menurut kalian nasib tim nasional kita di tangan pelatih baru Patrick Kluivert. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys.